Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yolanda. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tentang munakad. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi munakad. Munakad adalah pernikahan atau perkawinan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pernikahan adalah yang berarti berkumpul atau bersatu. Pernikahan adalah suatu syariat yang dianjurkan dalam Islam, yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Nikah adalah nikah yang membawa manusia kepada Allah. Tujuan menikah adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hubungan antara laki-laki dengan wanita adalah merupakan tuntutan yang telah diciptakan Allah SWT dan menghalalkan hubungan ini, maka disyariatkan akad nikah. Untuk menghalalkan suatu hubungan, laki-laki dengan wanita melakukan hubungan untuk memiliki keturunan, membangun rumah tangga dengan cara halal akan menjadi berkah di mata Allah SWT, akan membawa keharmonisan ke suatu rumah tangga tersebut. Allah SWT berfirman pada dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut: maka kawinkanlah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, 4. Kemudian jika kamu tidak dapat berperilaku adil, maka kamu kawinkanlah seorang saja. An-Nisa ayat 3. Dalam ayat ini, laki-laki dianjurkan untuk menikah dan berperilaku adil kepada wanita yang dinikahinya. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dalam syarat tertentu. Syarat-syarat rukun pernikahan yaitu calon suaminya antara lain beragama Islam, benar-benar pria, tidak ada karena paksaan, bukan muhrim atau dari perempuan calon istri, tidak sedang haji atau umroh. Sedangkan calon istrinya syarat yang lain adalah beragama Islam, benar-benar perempuan, tidak karena terpaksa, halal bagi calon suami, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, tidak sedang imrah, haji atau umroh. Sedangkan wali adalah orang yang menikahkan seperti bapak dari calon istri. Adapun syarat wali yaitu beragama Islam, dewasa atau balik, soleh, berakal dan adil, tidak dipaksa. Laki-laki mempunyai hak menjadi wali. Mengenai susunan dan urutan yang menjadi wali adalah sebagai berikut: bapak kandung, kakek yaitu bapak dari bapak mempelai perempuan, laki-laki seibu sebapak, laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman, anak laki-laki paman, laki-laki dari saudara bapak, dan wali hakim. Wali hakim berlaku apabila wali yang tersebut di atas semua tidak ada, sedangkan berhalangan atau menyerahkan kewakilannya kepada hakim. Ada yang bertindak sebagai wakil hakim di negara Indonesia adalah badan yang ditunjukkan oleh negara dalam hal yang yaitu Kantor Usaha Agama atau KUA. 2 orang saksi adalah yang menyaksikan akad nikah pernikahan yang dilakukan tanpa saksi tidak sah. Adapun syarat menjadi saksi: laki-laki beragama Islam, soleh, balik, berakal sehat dan adil, merdeka. Kedua
mendengar, memahami apa yang digunakan hijab kabul. Hijab kabul adalah serah terima pernikahan. Hijab kabul ucapan seperti kata wali yang berisi pernyataan memberikan. Kabul ialah ucapan dari calon suami yang berisi pengakuan dari pemerintah nikah. Contohnya hijab. Saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama Holland dengan mas kawin atau mahar sekian rupiah tunai. Kabul, saya terima nikah dengan anak bapak bernama Holland dengan mas kawin mahar sekian rupiah tunai. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ira Amalia Khairunisa. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hikmah munakahat dan hukum pernikahan. Hikmah munakahat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai sarana pemenuh kebutuhan biologis, terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua yaitu sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa, dan itu termasuk ke dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga yaitu sebagai sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan Quran Surah An-Nahl ayat 72. Dan yang keempat yaitu sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. Dan yang terakhir yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan di sini terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi kami. Al-Muharamat merupakan suatu istilah untuk menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sepanjang hidupnya. Keharaman ini merupakan sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam agama Islam. Yang dimaksud dengan haram adalah perempuan yang haram atau tidak boleh dinikahi, baik disebabkan oleh faktor keturunan, persusun maupun perkawinan. Faktor keturunan yang pertama ibu, yang kedua ibu dari ibu atau nenek dan seterusnya ke atas. Yang ketiga anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Yang keempat saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu. Yang kelima saudara perempuan ayah. Yang keenam saudara perempuan ibu. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Dan yang kedelapan anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Faktor persusun yang pertama ibu yang menyusui, yang kedua saudara perempuan persusunan. Faktor perkawinan yang pertama ibu dan ibu dari istri atau mertua, yang kedua anak tiri jika ibunya sudah digauli, yang ketiga istri dan anak istri dari anak atau menantu, yang keempat istri bapak atau ibu tiri. Batalnya pernikahan. Tentang batalnya atau tidak berlakunya pernikahan ialah apabila ternyata laki-laki menipu wanitanya atau wanita menipu laki-lakinya. Misalnya laki-laki yang mandul sehingga tidak mungkin dapat memiliki anak, sementara wanita sebelumnya tidak mengetahui, maka dalam hal ini wanita itu berhak membatalkan pernikahannya dan meminta fasakh, kecuali kalau wanitanya tetap real dan ingin bergaul dengan laki-laki tadi.
dalam keadaan mandul yang telah mengawininya, seorang perempuan memberitahukan kepadanya kemandulanmu itu, serahkanlah kepadanya untuk menentukannya.